Hai, halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pisces, kita akan baca yearly 2025. Ini energi general ya, energi kolektif, jadi belum tentu cocok untuk setiap zodiak. Jadi kamu juga harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Kita akan cek energi kalian dari Januari sampai Desember, terus kita akan masuk ke readingan karir, finansial, dan love life secara garis besar ya, juga pesan semesta. Oke, untuk Januari di sini ada blame ya, Februari ada service, kemudian ada relationship, kemudian ada imagination, kemudian di bulan 5 ada failure. Di Juni ada grief. Di bulan 7 Juli ada kedamaian, peace. Agustus ada pride. Kemudian September ada worry. Aku mencabut ya, soalnya banyak kartunya. Di Oktober ada forgiveness. November ada friendship. Desember ada death, pengulangan. Bisa secara keseluruhan sepanjang 2025 di sini ada acceptance, artinya banyak penerimaan, berdamai dengan diri sendiri ya. Belajar lagi sepertinya di 2025 tentang pemahaman, bukan pemahaman dari eksternal tapi dari internalnya kalian ya. Bagaimana menyikapi suatu masalah yang datang dan pergi tanpa harus menyalahkan, tanpa harus mencari kambing hitam. Oke, di Januari di sini ada blame, baru disampaikan ya. Ada di sini kamu akan menerima yang namanya responsibility dari apa yang sudah kamu lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Artinya jangan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sudah terjadi. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah yang sudah terjadi, ya. Oke, untuk di Februari ada service. Di sini mungkin kamu akan banyak melakukan perbaikan, baik secara harfiah, mungkin ada barang-barang di rumah yang harus diperbaikin, ada yang harus kamu servis, atau ini juga dari eksternal, kamu akan banyak membantu orang-orang, ya, menservis orang-orang terdekat kamu. Secara spiritual, ya, ada yang harus kamu perbaikin juga, atau ada yang harus kamu servis dalam diri kamu. Artinya gak ada orang lain yang bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri. Ya, ini tentang pemahaman lagi. Hujan. Kemudian di sini di bulan Maret ada relationship ya, akan ada attraction atau ada passion yang terjadi di bulan Maret meningkat. Jadi bukan yang nggak meningkat di bulan lain, bukan yang nggak ada di bulan lain, ada aja ya. Cuman sepertinya ada suasana yang jauh lebih meningkat di bulan Maret ya. Mungkin akan ada perbaikan-perbaikan dalam satu hubungan, ada hubungan yang baru terjalin ya. Tergantung dari kalian masing-masing nantinya. Tapi di sini relationship kalian dalam situasi yang positif. Oke, di bulan April ada imagination ya. Ini ada sesuatu yang kamu doakan atau kamu afirmasikan. Harus dibarengin dengan yang namanya asumsi ataupun imagination ya. Ketika kita mendoakan sesuatu, oke, aku pengen punya rumah, rumahnya yang kayak gimana, ibaratnya gitu. Kamu lagi disuruh memperbanyak afirmasi kamu di bulan 4 ya. Mungkin akan melakukan doa dan pengharapan di bulan tersebut paling kuat. Sepertinya ada keinginan-keinginan yang ingin kamu wujudkan di 2025. Kemudian di bulan 5 di sini ada failure. Ini tentang sesuatu yang salah ya. Ada kesalahan yang sudah terjadi tapi kamu tidak menyikapinya seperti di bulan Januari. Artinya mungkin ada kesalahan kecil ataupun besar, kamu lebih mengambil hikmah atau kamu lebih memanfaatkan itu untuk menjadi suatu motivasi supaya kedepannya lebih beruntung lagi, supaya menjadi opportunity dalam diri kamu ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang justru bisa menjadi peluang berlipat-lipat ganda, bukannya menyalahkan kesalahan tersebut atau kekacauan tersebut ya. Kemudian di bulan 6 ada grief. Ini lagi-lagi ada sesuatu juga ya yang harus kamu terima ya.
Grief ini juga ada sesuatu yang mungkin saja terjadi masih kebawa-bawa dari bulan Mei. Artinya di sini ada perbaikan-perbaikan yang masih kamu olah dari sesuatu yang terjadi tersebut. Jadi antisipasi kamu paling gede itu ada di bulan Mei sama bulan Juni ya. Artinya kamu harus menyikapi kehilangan-kehilangan mungkin, atau menyikapi hal-hal yang pokoknya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi kita ambil positifnya aja. Artinya kamu lagi mengolah atau mengasah diri kamu untuk meningkatkan dari satu kesalahan untuk menjadi satu keberuntungan. Oke, di bulan Juli di sini ada peace, ada kedamaian, ya, ada ketenangan. Artinya sudah melakukan pelepasan dari bulan-bulan sebelumnya. Di sini kamu lebih banyak berdamai, tenang sama diri sendiri. Sehingga ketika kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, di bulan berikutnya ada pride, ada satu kebanggaan yang kamu dapatkan. Ya, ada satu appreciate yang kamu dapatkan, bisa dari seseorang, bisa dari tempat kerja. Ada kemenangan yang kamu dapatkan di bulan Agustus. Kemudian di bulan September ada worry, ada kecemasan. Kenapa nih? Sudah dapat sesuatu tapi cemas. Apakah sesuatu itu masih dalam bentuk challenge? Artinya mungkin kamu cemas di sini. Mungkin ada pilihan-pilihan yang harus kamu tentukan, atau kecemasan ini apakah kamu bisa bertahan dengan tanggung jawab tertentu misalnya. Jadi ada kecemasan di mana kamu mengemban sesuatu pilihan di sini, atau mengemban suatu tanggung jawab, ya. Kemudian di bulan 10 ada forgiveness. Di sini ada satu situasi di mana kamu harus belajar memaafkan. Mungkin saja ada seseorang yang mengakui kesalahannya, mungkin saja ada situasi-situasi di mana kamu harus memaafkan, atau kalau tidak ada masalah dari eksternal, kamu harus belajar memaafkan diri kamu dari situasi-situasi masa lalu yang tidak terkontrol, seperti itu. Kemudian di bulan 11 ada friendship, mungkin akan banyak melakukan waktu luang bersama teman-teman, atau ada pertemuan dengan teman-teman lama, reunian mungkin, kumpul-kumpul seperti itu. Ada waktu santai di bulan 11 ya. Kemudian di bulan 12 Death, kamu melakukan suatu pengulangan Pisces ya. Artinya kamu belajar dari Januari sampai ke bulan 11. Di sini kamu mengakhiri sesuatu, kamu lepaskan untuk kamu ulangin lagi di bulan Januari. Bukan berarti ada sesuatu yang gagal, tapi kayak kamu ingin melakukan suatu peningkatan. Oke, 2025 dari Januari sampai Desember ini ternyata kejadiannya begini. Maka kamu akan membuat satu antisipasi untuk di tahun berikutnya supaya itu tidak terulang lagi. Ya, jadi ada pengulangan resolusi dari ketertinggalan kamu di 2025. Kita lihat dari tarot untuk karir, keuangan, love life secara garis besar aja ya. Nanti kita lihat bulanannya seperti apa. Nanti pesan semestanya terakhir. Oke, untuk karir di sini ada Seven of Swords, ada choice, ada ambisi. Ya, ada ambisi yang lagi meningkat di dalam diri kamu, tapi kamu harus buat pilihan. Artinya mungkin ada ambisi untuk pindah kerja, pindah bisnis, pindah profesi, tapi harus ada yang kamu korbankan di sini, ya. Misalnya kalau mau pindah ke tempat baru, kerja baru, ya kamu harus ngorbanin kerjaan lama. Misalnya profesi baru berarti profesi lama. Di sini kamu akan dihadapkan dengan situasi pilihan, sementara kamu lagi menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu. Nih semangat kamu lagi tinggi-tingginya, ide kamu lagi banyak-banyaknya, tapi nggak bisa berjalan semua gitu. Atau kayak kamu punya dua kerjaan, misalnya kerjaan tetap kamu atau kerjaan sampingan. Nih kamu lagi harus fokus dengan salah satunya aja. Otomatis kamu harus ngambil yang pekerjaan tetap kamu. Jadi kamu harus mengesampingkan pekerjaan sambilan atau tambahan tadi. Itu yang misalnya di dualitas. Kalau misalnya kalian harus menyikapi bahwa aku pengen tempat kerja baru yang misalnya gajinya lebih lumayan, waktunya lebih ringan atau lebih sedikit. Artinya ketika kalian memutuskan untuk milih itu, ada yang harus kalian selesaikan dulu di pekerjaan lama. Misalnya memang kontraknya belum selesai, harus kalian selesaikan. Atau memang ada tugas-tugas sebelum kalian berhenti, ya harus kalian selesaikan. Di sini ada sesuatu pilihan, tapi harus mengorbankan sesuatu dari awal menuju pertengahan, ya. Kemudian di pertengahan tahunnya ada transformasi nih. Sepertinya terjadi apa yang menjadi harapan dan keinginan di karir kalian. Jadi tergantung, kalau kalian memang berdoa transformasinya pindah tempat baru, ya pindah tempat baru. Mungkin transformasi
transformasinya, pindah posisi, pindah jabatan, mungkin ada yang terjadi. Ada transformasi, ada perubahan-perubahan yang ke arah lebih positif di pertengahan tahun untuk karir kamu, Pisces. Kemudian di akhir tahun di sini ada Queen of Wands, ada passion, ada creativity. Kamu tinggal menjalani apa yang sudah kamu lakukan di pertengahan tahun, bukan di awal tahun ya. Di awal tahun nih kayak lagi mau merintis, padahal misalnya kamu udah di jenjang tertentu tapi kamu ngerintis lagi, merubah lagi, memulai lagi. Nah, di penghujung tahun, dari pertengahan menuju penghujung tahun, ini kayaknya udah settle apa yang kamu rencanakan karena sudah sudah berprogres di pertengahan tahun. Jadi kayak ini tinggal lanjutin aja, tinggal jalanin aja, kerja bagus-bagus atau bisnis bagus-bagus. Jangan ada yang aneh-aneh lagi. Ini udah bagus ibaratnya gitu. Jadi kamu tinggal jalan aja, let it flow aja di sini ya. Karena di sini aku lihat kreativitas kamu lagi asik-asiknya, lagi tinggi-tingginya dari pertengahan menuju akhir tahun. Kamu lagi senang-senangnya dengan kerjaan yang kamu kerjakan. Mungkin memang di situ passion kamu, atau memang di situ skill kamu atau hobi kamu ya. Kamu menemukan jati diri kamu di karir kamu, yaitu sesuatu yang kamu kerjakan karena memang kamu senang. Mungkin di awal-awal dulu atau sebelum-sebelumnya ya, daripada nggak kerja, nggak punya penghasilan kerja, tapi sebenarnya itu bukan passion kamu gitu. Keuangan ya, di awal tahun di sini ada fokus, ada stability, ada the emperor ya. Artinya keuangan kamu sudah dalam posisi stabil, tapi ada yang harus kamu fokuskan. Fokus ini ke arah mana? Tujuan kamu apa? Kamu pengen punya apa? Artinya di sini kamu lagi disuruh berhemat. Kalau kamu memang pengen punya kendaraan, tergantung apakah kamu maunya kredit ataupun cash. Kalau cash ya kamu tabung, kumpul. Misalnya kamu pengennya kredit, ya berarti kamu harus menyiapkan yang namanya DP, down paymentnya seperti apa misalnya. Ada alokasi uang yang harus kamu lakukan, dan itu memang harus kamu fokuskan. Nggak bisa antar aja nanti gajian depan ini lagi. Kalau kamu tunda-tunda terus, ini bisa menjadi sesuatu yang mundur, atau bisa menjadi sesuatu tiba-tiba ketika kamu sudah settle, udah siap dengan dananya, tiba-tiba harganya bisa melonjak atau naik seperti itu. Jadi harus disiplin dari awal tahun ketika kamu memang menginginkan sesuatu. Di pertengahan tahun di sini ada Knight of Feather, tuh kan, action, fokus lagi. Dari sesuatu perencanaan yang kamu lakukan dari awal, ini masih fokus ke fokus duanya ya, dua-duanya kamu harus fokus. Kamu masih disuruh kuatin lagi niat kamu. Kadang-kadang kamu baru ngumpul sekian, tiba-tiba ngelihat cilok pengen jadi berkurang lagi, nyusut. Artinya kedisiplinan kamu masih harus kamu perketat ya dengan sesuatu yang kamu inginkan. So far keuangan kalian stabil ya kalau aku lihat, Pisces. Nggak ada masalah, cuman tinggal gimana kalian memanage uang kalian dengan baik. Karena di sini kalau aku lihat sih tentang alokasi aja sih. Mungkin beberapa di antara kalian kayak ya tarsok gitu. Karena mungkin ngerasa ya nanti juga uang habis, bulan depan juga gajian, atau bulan depan juga ada lagi kok gitu. Akhirnya kalian suka molor-molorin apa yang menjadi keinginan atau hasrat kalian tadi untuk memiliki sesuatu. Ya, kemudian sini ada Ten of Feather. Nih, transformasinya terjadi di akhir tahun ya, recovery itu. Baru nih beberapa di antara kalian ada yang sadarnya di akhir tahun. Aduh, udah menuju akhir tahun kok tiba-tiba baru sadar. Belum terkumpul ya apa yang ingin aku lakukan. Ini antisipasikan dari awal tahun, ini nyambung-menyambung nih, nggak terpisah. Ini lebih kepada keinginan kalian, tapi ada beberapa yang akhirnya mager aktif. Mager aktif itu kayak molor lagi dari rencana, nanti ujung-ujungnya kayak di date ini kalian ngulang lagi di tahun berikutnya. Jadi memang harus ada kekuatan hati jika pengen sesuatu. Jadi kadang-kadang harus tahan lapar mata ketika kalian menginginkan sesuatu ya. Oke, kita lihat love life. Uangnya nggak ada masalah sih, stabil aja, cuman cara kalian agak membingungkan. Atau kayak misalnya udah ngumpul-ngumpul, tiba-tiba ada aja adik minta uang, ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu gitu ya. Untuk love life di sini ada Ace of Swords, ada happiness, ada abundance. Ada beberapa di antara kalian yang hubungannya diperbaiki kembali, hubungannya lebih membaik. Mungkin kalau yang couple atau yang single-single mungkin akan mendapatkan pasangan. Ada kebahagiaan, ada blessing. Ada beberapa juga yang tersupport dari pasangannya, abundance. Kalian memiliki atau mendapatkan pasangan yang membawa rezeki ya. Jadi dapat pasangan, dapat kebahagiaan, tapi dapat cuannya juga nih beberapa. Atau kalau yang sudah berpasangan, artinya mungkin pasangan kalian cuannya lagi bagus, lagi banyak dapat hadiah, atau lagi banyak dapat perhatian-perhatian juga bisa.
Kemudian di pertengahan tahun di sini ada Queen of Feather ya, tentang keyakinan, tentang kepercayaan atau tentang sudut pandang. Ada yang berubah sepertinya menuju pertengahan tahun ya. Entah tadi kalau kalian misalnya baru berkenalan atau baru pacaran, baru PDKT, ada perubahan, nggak tahu apakah itu sifat atau karakter yang membuat kalian akan sedikit dihadapkan dengan situasi kebingungan. Kok di pertengahan tahun dia berubah ya? Kok di pertengahan tahun kayaknya begini begitu ya? Tapi di sini kalau aku lihat kamu belajar menguatkan hati kamu untuk tetap percaya dari sesuatu yang ditampilkan oleh pasangan kamu tadi. Even yang mungkin memiliki pasangan yang sudah couple, ini kayaknya hubungan awal tahun bagus-bagus aja, kok pertengahan kayaknya dia berubah. Jadi jangan termakan trust issue dulu ya, langsung diantisipasiin. Dalam artian mungkin saja dia lagi sibuk kerja, mungkin ada urusan ini, urusan itu. Jadi jangan men-stalking atau jangan spy-spy aja. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada salah sudut pandang, salah sangka, justru akan memperlebar atau memperkeruh masalah. Jadi ada sesuatu yang harus kalian tunggu dari dianya. Mungkin dia akan mengucapkan atau mungkin menyampaikan. Atau kalau memang kalian ingin kasih kode, mungkin kalian bisa sampaikan, kira-kira ada yang mau kamu sampaikan nggak sih ke aku, misalnya gitu. Ini ada sesuatu yang kamu ingin dengar atau ingin kamu bongkar. Jangan impulsif untuk membongkar sesuatu yang ingin kamu ketahui di pertengahan tahun ya. Karena banyak orang yang salah kan, ketika dia ngerasa ada sesuatu yang pengen dia ketahui, dia cari tahu dulu, nanti ujung-ujungnya belum dapat gambaran penuh, udah berantem dulu. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Di penghujung tahun di sini ada strength, courage, endurance. Tuh ada hubungan yang makin kuat ya, ada power. Artinya ada kepercayaan diri dari satu sama lain kalau yang couple. Mungkin yang sendiri atau yang single mulai punya keberanian untuk menembak seseorang atau untuk menyatakan perasaannya juga bisa. Ada kepercayaan diri yang meningkat di penghujung tahun seperti itu. Ini ada beberapa yang tadi mengalami beberapa masalah, sepertinya akan selesai di penghujung tahun. Ada yang tersampaikan atau ada yang ya diucapkan, didiskusikan, nah seperti itu. Jadi kayak, oh ternyata begini. Nah, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman, karena di sini akan ada sesuatu yang dibongkar-bongkar, tapi sebenarnya belum tentu itu benar gitu loh, ya. Bottom of the deck, energi kalian secara keseluruhan di 2025 ada Five of Crystal, ya. Kalian di sini lagi mencari peluang baru, new possibilities-nya kuat banget di sini. Ada hal-hal di mana kalian harus membangun lagi. Ada hal-hal di mana kalian harus bangkit lagi dari keterpurukan masa lalu, ya. Oke, kita lihat pesan kehidupan buat kalian. Ngos-ngosan aku nyelesain zodiak. Akhirnya selesai di Pisces. Oke, Pisces di sini ada Golden Palace ya, tuh dia. Beberapa banyak di antara kalian memang merencanakan punya properti, punya rumah sendiri atau tempat tinggal yang lebih nyaman. Maka di sini adalah tentang survei. Survei membuktikan. Surveinya adalah kalau memang kalian menginginkan hal-hal tersebut, jangan cuma melihat dari tampilan. Misalnya kalian beli rumah nih, mau beli rumah, kalian cuma lihat gambarnya, oh rumahnya bagus ya, oh ukurannya segini, tapi kalian nggak lihat detailnya. Jadi ini ada detail-detail yang harus kalian perhatikan, bukan sekedar rumah aja ya, karena belum tentu semua orang berurusan dengan properti atau apapun yang ingin kalian beli. Jadi kalian harus tahu, misalnya nih air minum ya, ini karena aku lagi di Batam jadi pakai air botol gini. Kalau di rumah sendiri di Bali pakai gelas. Ini air minum, kalian tahu nih pristine. Oke, pristine apa? Cuman air minum, air putih, nggak gitu konsepnya. Pristine apa? Oh iya, pH-nya tinggi 8,6, berarti dia beda dari minuman tertentu. Artinya ada detail-detail yang harus kalian ketahuin. Oke, misalnya rumah udah bagus nih, lihat dulu itu kawasan banjir apa enggak, misalnya musim hujan gini, itu temboknya dari bata apa misalnya. Jadi kalian harus benar-benar tahu, jangan tertipu dengan yang dari tampilannya tuh bagus, tampilannya di depan itu cantik, tapi ternyata dalamnya enggak. Even membeli sesuatu yang lain juga, entah itu skincare, entah apapun. Ini cuma gambaran dalam bentuk properti, tapi aku ngambil garis besarnya sesuatu yang kalian rencanakan untuk kalian beli. Itu ya, kadang-kadang terlihat indah, tapi ini nggak tahu di belakang pohon ini apakah banyak ranting-ranting busuk, ranting-ranting kering, who knows. Itu ya. Oke, kita lihat apa lagi.
Cleaning house, kalian lagi disuruh bersih-bersih, jangan mager aktif ya. Pisces, perbanyak bersih-bersih rumah, karena bersih-bersih rumah ini ada dua manfaat, manfaat harfiah sama manfaat spiritual. Spiritual kalau ada energi negatif udah kebuang otomatis, tapi kalau untuk secara harfiah, debu itu juga bisa menyebabkan alergi atau penyakit-penyakit lain, atau kalau kalian nggak bersih-bersih rumah, nggak tahu entah ada lipan, ada cacing, ada apa masuk. Jadi harus memang rajin membersihkan rumah, jangan suka mager aktif. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada stuck in the mud ya. Ini juga hampir mirip sama zodiak sebelum apa Aquarius ya. Kalau kalian sudah merasa stuck dengan tujuan, dengan sesuatu yang kalian lakukan, putar balik, bikin rencana baru, bikin strategi baru. Jangan memaksakan untuk maju kalau kalian nggak tahu medannya. Bisa-bisa itu akan memberatkan kalian, justru kalian akan tenggelam dengan perencanaan kalian yang kurang matang tadi. Itu. Jadi kalau kalian merasa stuck, jangan dipaksakan, mundur ya. Bikin strategi baru lagi. Itu dia. Oke, kita lihat pesan cinta. Di sini ada codependency. Addiction are affecting your romantic life. Ini tentang sesuatu adiksi. Belajar untuk mengolah emosi atau adiksi atau obsesi dalam diri ya. Kalau kalian pengen diberikan respect yang positif, maka kalian juga harus memberikan respect yang positif juga. Codependency ini adalah ketika kalian bucin aktif, bucinan, maka kadang-kadang akan membawa atau menggiring kalian kepada obsesi-obsesi yang berujung pada hubungan yang kurang sehat. Seperti itu ya. Jadi belajar untuk tidak memiliki codependency yang besar sekali dalam diri. Kemudian ada flirt, ini mungkin ada beberapa yang akan terjadi pertemuan-pertemuan baru, akan main mata baru, ketemu dengan orang baru, celing-celing main mata judulnya, tapi nggak gitu ya konsepnya. Artinya di sini kalian membuka hati, membuka diri. Buat kalian yang kemarin juga masih trauma dengan hubungan atau dengan urusan percintaan, nggak ada salahnya kalian membuka diri lagi ya, melakukan perkenalan supaya kalian bisa memiliki warna-warni dalam hidup kalian. Oke, kemudian di sini bottom of the deck ada healing family issue. Nih beberapa di antara kalian ya, pastikan kalau menjalin hubungan baru, bibit bobot bebet harus tetap dijaga. Kenapa? Supaya dapat restu dari keluarga. Kalau yang sudah menjalin hubungan tapi mungkin ada kekurangan restu dan izin dari keluarga, mungkin ada waktu yang baik ya di tahun 2025 ini coba melakukan pendekatan supaya pasangan kalian direstui, atau memang kalau selama ini ada hubungan yang mungkin sudah terjalin sampai menikah tapi tidak direstui, coba melakukan pendekatan-pendekatan lagi ya supaya hubungan ini semakin bagus atau semakin solid, karena bagaimanapun juga doa dari keluarga atau orang tua kita tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Gitu ya Pisces. Oke Pisces, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Pisces.